beberapa saat ke depan, kami sudah bertanya pada beberapa pemimpin kita, apa yang bisa kita harapkan dari peristiwa penginjilan global ini? One Voice 27 adalah seruan agar keluarga Advent kita bersatu dalam membagikan harapan yang kita miliki pada Yesus. Sekaligus Anda bisa membayangkan setiap orang percaya, setiap jemaat, setiap pelayanan akan ambil bagian, tapi tidak selalu dengan kata-kata yang sama, tapi selalu dengan pesan yang sama. Dalam mimpi kita adalah membagikan Yesus sebagai penyelamat kita dan Yesus sebagai harapan kita. Anda benar Pendeta Kohler, bayangkan kekuatan saat itu. Jutaan suara dalam setiap bahasa dan budaya. Semua memproklamirkan Kristus. Wahyu 14 ayat 6 memberitahu kita. Lalu aku melihat malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, memiliki Injil kekal untuk diberitakan kepada mereka yang berdiam di bumi, ke setiap bangsa, suku, lidah, dan setiap orang. Itulah yang dimaksud dengan One Voice 27. Rick, inilah yang membuatnya begitu mengasyikan. Pada bulan September tahun 2027, setiap outlet media Advent, setiap gereja lokal, setiap orang percaya di seluruh dunia, semua berbagi pekabaran 3 malaikat bersama-sama. Seorang anggota di Brazil, sebuah gereja di Kenya, sebuah kelompok kecil di Mongolia, suara yang berbeda dan pendekatan yang berbeda, tapi satu keluarga berbicara dengan satu suara pengharapan. Karena jika Anda melihat ke seluruh dunia, setiap orang membutuhkan harapan, setiap orang membutuhkan Yesus, dan kita adalah gereja yang penuh dengan harapan dalam kedatangan juru selamat yang pasti, dan itu adalah tugas kita untuk membawa mereka pada harapan ini. Karena harapan dimulai di sini. Berikutnya, kita akan berbicara tentang bagaimana Allah membawa visi ini bersama dengan Jim Howard. Selamat datang Jim, beritahukan kepada kami bagaimana Tuhan melakukan ini. Baik, ini tidak dimulai di ruang rapat. Itu dimulai dalam pertemuan doa dan percakapan, di mana orang-orang terus berkata, bagaimana jika kita semua bekerja sama? Hope Channel sudah merencanakan media global, acara penginjilan untuk tahun 2027, dan begitu juga pelayanan pribadi dan kependetaan. Jadi ini bukan program yang hanya akan berlangsung seadanya. Itu adalah gerakan di mana semua orang terpanggil untuk bergabung. September tahun 2027, apa yang membuat waktu ini begitu istimewa, Pendeta Finlay? Ini adalah sesuatu yang istimewa. Setiap kali saya memikirkannya, 2027. Sudah 2000 tahun sejak pembaptisan Yesus Kristus. Sejak saat langit terbuka, dan Bapa berkata, ini adalah anakku yang terkasih. Kepadanyalah aku berkenan. Kita telah berkhotbah tentang kedatangan Yesus, kedatangan pertamanya, dan kedatangan keduanya. Itulah pesan gereja hari ini. One Voice 27 adalah hanya nama internal kita. Musim semi ini, kita akan menyajikan tema kampanye kita untuk kebutuhan publik. Tapi secara internal, itu adalah One Voice 27 misi untuk semua. Kami juga merencanakan pembelian media publik terbesar dalam sejarah gereja kita. Coba bayangkan, Times Square, New York, Piccadilly Circus di London, pusat Tokyo, São Paulo, Mexico City, setiap ibu kota besar di seluruh dunia, menyala dengan kampanye publik kita. Kami juga akan menggunakan media paling kuat dari semuanya. Saluran media sosial pribadi Anda, Facebook Anda, WhatsApp grup dengan keluarga Anda, setiap platform Anda dapat memposting. Setiap daerah akan memilih pembicara mereka sendiri. Kita tidak hanya berbicara tentang pendeta, kita berbicara tentang anggota awam, berkhotbah online dan di gereja. Ini benar-benar bisa menjadi peristiwa evangelistik terpadu terbesar dalam 2000 tahun terakhir. kami tidak meminta siapapun untuk meninggalkan misi mereka. Kami meminta mereka untuk memperkuatnya dengan cara mereka sendiri. Kepada audiens mereka, kuncinya adalah keaslian. Melakukan apa yang Anda lakukan terbaik dan melakukannya bersama-sama. Melakukannya dengan terencana dan melakukan semuanya menunjuk kepada Yesus. Anda adalah kunci untuk ini. Entitas media masing-masing harus melakukan bagian mereka. Tetapi itu adalah dampak dari Roh Kudus. Bekerja melalui setiap anggota, yang akan membuat ini menjadi hidup. Sepanjang sejarah alat komunikasi apapun, itu adalah alat yang dapat mendukung misi, tetapi tidak pernah dapat menggantikan misi. Jadi ketika Yesus datang ke bumi, dia tidak memiliki semua ini. Gadget, teknologi, dan media sosial ini, dia tidak menempatkan dirinya di Yerusalem sebagai influencer media sosial. Dia hanya berbaur dengan kita. Dia menunjukkan simpati, dia melayani kebutuhan, dia memenangkan kepercayaan. Dia menawarkan orang untuk mengikutinya. Gereja di Tokyo mungkin fokus pada kesepian perkotaan. Dan persahabatan Kristus, gereja di Nairobi mungkin menekankan pemulihan keluarga. Para pemuda di Sao Paulo mungkin menggunakan musik dan seni. Dan para senior di London mungkin menyelenggarakan seminar nubuatan tradisional. Yesus yang sama, di bulan yang sama. Kampanye publik yang sama, misi yang sama. Tetapi diungkapkan melalui jutaan suara unik dan pendekatan kreatif. Persatuan bukanlah keseragaman, itu adalah harmoni. Jadi saya ingin merincikan hal ini.
Pertama, desentralisasi. Ketika datang ke administrasi, kami memahami setiap entitas paling mengenal komunitas mereka. Ini bukan pendekatan top-down. Kedua, kontekstualisasi. Injil yang dibungkus pakaian budaya Anda. Dan berbicara yang paling penting, bahasa hatimu. Dan akhirnya ketiga, integrasi. Tak ada lagi silos, gereja yang datang bersamaan. Tak ada lagi persaingan, gereja bekerja kolaboratif. Dengan cara yang terintegrasi penuh. Dan sepenuhnya bergantung satu sama lain. Selama beberapa bulan ke depan, kita akan bekerja sama dengan divisi kita, pemimpin uni dan conference untuk berdoa tentang tujuan kita. Kita tahu bahwa kita membutuhkan keterlibatan anggota total untuk mencapai kota dan desa kita dengan cara yang akan menginspirasi jutaan orang untuk mempelajari Alkitab dan membuat keputusan untuk mengikuti Yesus. Tanpa Roh Kudus, September tahun 2027 akan menjadi hanya kebisingan. Banyak kegiatan, mungkin beberapa program yang baik, tapi tidak ada transformasi. Sekarang, dengan mukjizat Roh Kudus, kita harus memulai gerakan spiritual. Kita membutuhkan Roh Kudus yang sama, yang turun pada Pentakosta, yang memberdayakan gereja mula-mula untuk menjungkir balikan dunia. Yang lainnya, media, teknologi, koordinasi. Ini semua hanyalah alat. Roh Kuduslah kekuatannya. Persiapkan diri Anda menyelami Daniel dan Wahyu, jatuh cinta lagi kepada Yesus. Karena semangat menyebar dan kamu tidak bisa membagikan apa yang tidak kamu miliki. September 2027, lingkari di kalender Anda. Doakan acara ini, bersiaplah untuk itu. 2000 tahun yang lalu, surga menyatakan, ini adalah anakku tercinta. Pada bulan September tahun 2027, Kita menyatakan kepada dunia, ini adalah Yesus kita. Mesias kita, penyelamat kita, dialah harapan semua generasi. Setelah begitu banyak pertanyaan, saya punya pertanyaan untuk Anda. Apakah Anda siap bergabung?